Bagi saya ya. Oke, bagi saya Siksa ya. kubur itu di sini. Di dalam Di sini. diri. Kuburan itu tubuh saya. Oke. Yang tersiksa itu adalah diri sejati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah video di mana video tersebut itu ada seorang kiai yang mengatakan, yaitu Kiai Saiful Karim, mengatakan bahwasanya azab kubur itu sudah dirasakan dan dialami sekarang ini. Dan azab kubur itu telah dirasakan yaitu di sini, kata Saiful Karim ya. Dan Saiful Karim ini saya pernah membahasnya, memang banyak penyimpangan-penyimpangan tentang terkait masalah akidah ya. Nah teman-teman, di antara akidah Islam yang diimani, yang diyakini Nabi SAW, yang diajarkan kepada umatnya, yaitu adalah adanya fitnah kubur. Oleh karena itu, memahami akidah ini adalah keniscayaan. Apalagi dengan adanya gerakan yang menghidupkan kembali akidah-akidah Khawarij, Mu'tazilah, yang tidak meyakini bahwasanya adanya fitnah kubur. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Saiful Karim, ya, bahwasanya fitnah kubur ataupun azab kubur itu sudah dilalui sekarang, tempatnya ada di sini. Dan ini bertentangan dengan dalil-dalil nas dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video dari pernyataan Kiai Saiful Karim ini yang menyesatkan. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Karena ya guru. Jadi kalau setelah mati itu apa ini ya? Apa tuh namanya? Katanya ada siksa kubur ya? Iya, azab Nah, kubur. Itu menurut perspektif pandang ayah sendiri nih, kira-kira beneran apa enggak ya siksa kubur itu kira-kira? Ya. Oke ya. Saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Oke. Mas Hendra. Karena saya belum dikubur, jadi saya nggak bisa cerita dan tidak bisa menjawab itu. Nah teman-teman, jadi Kiai Saiful Karim ini belum bisa menjawab, katanya belum pernah mengalami yang namanya kematian dan belum menjumpai yang namanya siksa kubur. Nah oke, mari kita lanjutkan ya, ini lucu ya teman-teman ya. Tapi saya punya perspektif yang berbeda. Bagi saya ya. Oke, bagi saya Siksa ya. kubur itu di sini. Di dalam Di diri. sini. Kuburan itu tubuh saya. Oke. Yang tersiksa itu adalah diri sejati saya. Ya Allah. Ketika diri sejati saya keluar dari fitrahnya, misalkan saya melakukan kejahatan, saya berbohong, saya menyakiti orang, saya tersiksa di sini. Dan bagi saya, siksa kubur itu sudah terasa sekarang. Di mana? Makanya kalau kita mau jujur ya, pertanyaan di dalam kubur kan katanya ada dua. Saya dulu berpikir, kenapa sih di dalam kubur malaikat harus ada dua, malaikat mungkar dan nakir. Karena saya mengalirkan pertanyaan itu dan saya mendapatkan jawaban. Tapi ini jawaban sangat pribadi bagi saya. Iya, sangat pribadi ya. Sangat pribadi. Jadi silakan mau setuju atau tidak. Karena saya cari pertanyaan, kenapa mesti dua gitu? Dan siapa mungkar, siapa nakir? Saya kaitkan dengan kata-kata Nabi tadi, awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi yang harus kita kenalikan dalam diri kita ada dua, Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bukan penanyanya dua, tapi kita harus menemukan jawaban dua. Oleh karena itu, Allahu Akbar ya teman-teman ya. Inilah ya, kalau ahli fisika ketika ditanya tentang azab kubur, maka mereka akan meninggalkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu ada tentang riwayat-riwayat tentang azab kubur, fitnah kubur yang didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir yang menanyai si mayit tersebut, apakah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jawaban dari Kiai Saiful Karim ini jelas-jelas ngelantur kemana-mana ya, tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan ya penjelasan para ulama mereka ini tidak memakainya. Dan ini adalah akidah yang menyesatkan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di dalam Islam ya, kita ini meyakini bahwasanya, mengimani tentang adanya azab kubur ini adalah sebuah keniscayaan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang terkait masalah
adanya fitnah kubur. Namun apa yang dijelaskan oleh Syekhul Karim ketika ditanya apakah ada azab kubur, fitnah kubur, ini jawabannya malah azab kubur itu sudah terasa, sudah dirasakan, yaitu di sini. Ini kalau ditanya jawabannya ini malah ngelantur. Ibarat kamu mau kemana? Oh, saya belum makan. Ini kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi lebih lengkapnya untuk video ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari guru kita, yaitu Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak penjelasan dari guru kita ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang malaikat yang akan memfitnah mayat yang ada di kuburan. Itu malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Ya. Umar bertanya, apakah akal kita saat itu akan dikembalikan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, sama persis seperti kalian sekarang. Jadi sama persis gitu ya. Kata Umar, namun saat itu mayat ya tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Iya, mulutnya tersumbat disumbat batu, maksudnya tidak bisa apa? Tidak bisa bicara. Jadi akal Islam ini wajib kita imani. Iya, wajib. Ya, akan adanya fitnah kubur. Nah, kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Tentang apa? Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Yang kedua, siapa nabimu? Dan yang ketiga, apa agamamu? Apa agamamu? Semua akan ditanya, Pak. Hatta orang kafir. Iya. Adapun orang yang beriman, Allah berikan kekuatan dia untuk menjawab. Masya Allah. Ketika malaikat mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Si mukmin berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa manir rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus pada dirimu itu? Maka si mukmin berkata, Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Ia seorang nabi dan rasul. Aman nabi wattaba'nah. Kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Lalu kemudian terdengarlah suara, an sadaqu abdi, benar hambaku itu. Masya Allah. Perlihatkan tempatnya ia di surga. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Jadi di kubur itu masih ada ujian lagi, gitu. Iya, masih diuji lagi. Kalau gitu saya mau ngapalin aja lah. Nggak bisa. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Anak TK juga bisa. Iya, gampang tapi di gitu. sana nanti. Cuma masalahnya ya, di kuburan tuh yang akan menjawab amal kita. Amal kita ya. Ketika kita Makanya, masih hidup. Hadis yang menyebutkan tentang pentalkinan mayat di kuburan itu, semua ulama hadis mengatakan dhaif hadisnya. Tahu kan talkin mayat di kuburan? Iya, tahu Ustaz. Jadi kalau sudah dikuburkan, nanti ditalkin tuh. Hai mayat, ya, kalau kamu nanti ditanya sama malaikat Mungkar dan Nakir siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku Allah. Nabiku Nabi Muhammad, ya. Agamaku Islam. Ya. Nah teman-teman ya, memang apa yang dikatakan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala itu memang benar ya. Ada sebagian di kaum muslimin ini, di masyarakat itu, ketika si mayit ini sudah dikuburkan ya, lalu kemudian ada seorang kiai duduk ya di atas kuburan, maksudnya di sebelah kuburan, itu menanyai kepada si mayit, wahai si fulan, nanti kalau kamu didatangi oleh malaikat ya, maka jawablah ini gitu ya. Misal ditanya, siapa Tuhanmu? Ini Allah. Siapa Nabimu? Ini Rasulullah SAW, Muhammad. Nah, seperti itu. Memang ini masih ada di sebagian kaum muslimin yang masih mengamalkan tentang itu tadi ya. Dan itu ternyata hadisnya dhaif. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya adalah ya, akidah Ahlussunnah ini meyakini bahwasanya adanya azab kubur ataupun fitnah-fitnah kubur ini ya. Dan apa yang dikatakan oleh Kiai Syekhul Karim itu tidak berlandaskan ya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini Syekhul Karim menjelaskan dengan ya menurut bagi dia ya, menurut penjelasan dia ini, dan tidak masuk akal sekali ya teman-teman. Masa
azab kubur itu sudah terjadi sekarang, ya, sekarang ini ada di hati. Ini jawaban dari mana ya? Tidak ada para ulama itu menjelaskan demikian. Itu dari mana asalnya? Nah, teman-teman, dan terkait masalah fitnah kubur ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan ya, teman-teman ya. Kita harus wajib untuk mengimaninya. Karena dari dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada tentang adanya fitnah kubur. Nah, teman-teman, lalu kemudian ada hadis Ibnu Umar rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati, maka tempat duduknya ditampakkan kepadanya di waktu pagi dan waktu sore. Jika ia ahli surga, maka yang ditampakkan adalah surga. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkannya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu hingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis Al-Bukhari nomor 1379. Dan kemudian hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jika seorang hamba selamat daripadanya, maka apa yang ada setelah itu adalah lebih dahsyat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, disahkan oleh Hakim. Nah, teman-teman, jadi semestinya banyak sekali tentang hadis-hadis ya yang berkaitan dengan fitnah kubur. Itu hadisnya mutawatir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu, kalau ada seorang kiai yang tidak mempercayai bahwasanya ada fitnah kubur, maka ini dipertanyakan akidahnya. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.